S2 atau S3 ya, Antropologi UI, Universitas Indonesia, yang saya kira menarik karena basisnya adalah sebuah kitab atau beberapa kitab, entah itu Betal Jemur atau yang lain, yang bisa menjadi titik berangkat untuk membincangkan banyak persoalan dalam konteksnya sosial dan religiusitas. Ini ruang kedua setelah tadi ruang video. Ini sebuah lingkaran yang berangkat dari sebuah kitab, kalau misalnya Betal Jemur, yang membincangkan soal titi mangsa atau pranoto mongso. Berangkat dari etnoscience atau kitab etnoscience Jawa Primbon Betal Jemur Ada Makna. Merupakan panduan bagi para petani, peternak, dan penebang kayu dalam menjalankan pekerjaannya. Namun, akhir-akhir ini, pergantian musim dan tanda-tandanya makin bergeser dari kitab atau rancangan kitab tersebut. Alam rupanya telah berubah, suhu bumi semakin panas, dan beberapa titik api mulai muncul pada beberapa bagian dari kitab itu. Ini yang dituliskan dalam huruf Arab oleh Faisal Kamadobat. Hampir semuanya berangkat dari kitab atau primbon yang kemudian dituliskan ulang dalam huruf Arab. Menarik. Ini ruang yang berbicara tentang gembala. Menarik bahwa pemahaman tentang gembala ini sebetulnya juga ada dituturkan dalam naskah kitab Bocah Angon. Dalam naskah ini dituturkan tentang tradisi menggembala hewan ternak di Jawa. Para penggembala sering dilukiskan bermain suling untuk melukiskan alam dan kehidupan. Dalam tradisi profetik, banyak para nabi yang menjalani kehidupan sebagai penggembala di masa remajanya. Mereka belajar mengenal, memahami, memimpin entah itu hewan terlebih dahulu sebelum memimpin manusia. Menggembala juga mengajak seseorang mengenal diri sendiri, memahami lingkungan di mana ternak-ternaknya berjalan mencari makan, dan mengenal berbagai manusia sepanjang perjalanannya. Nah, ketika sudah cukup bisa menggembala hewan, seseorang akan bisa menggembala manusia. Kurang lebih seperti itu. Meskipun tentu belum pasti, tetapi itu sebuah simbol yang menarik. Ruang ini saya kira bicara tentang soal penggembalaan itu.
sama dengan ruang tadi, ini juga masih bicara tentang penggembalaan atau gembala. Dalam konteks yang bergeser, ini juga mengisahkan tentang seekor macan yang jadi simbol tentang anak kiai yang harus juga tetap belajar mengaji, tetapi juga dengan perlakuan khusus. Kemajuan bermaksud memompa kemajuan sejarah secara eksponensial dengan menguras sumber daya yang besar dan menimbulkan kesenjangan yang terus melebar hingga membentuk kategori bangsa maju, unggul dan beradab di satu sisi, dan bangsa yang tertinggal, rendah dan biadab di sisi lain. Kira-kira seperti itu. Ini karyanya yang utuh, berukuran tingginya 2 meter, kanan kirinya atau panjangnya 10 meter. Di depannya ada rangkaian wayang yang digubah dari figur-figur masa kini dari kekayaan Nusantara. Kita lihat detailnya lagi karya Faisal ini lebih dari dekat. Sama seperti karya-karya Faisal yang lain, dia memakai huruf Arab untuk menarasikan sekaligus memvisualkan konsep-konsep dan pemikiran dia tentang dunia rempah Nusantara dan etnofarmakologi seperti yang dia maksudkan tadi. Karya yang menarik.
lama, sudah lapuk dimakan usia. Ini satu ruang yang diberi konteks tentang seri Nabi Khidir atau seri Khidir. Kita tahu Khidir ini adalah semacam atau nabi itu sebagai maha guru kearifan mistik yang dalam ruang ini ia ingin menyampaikan pesan Tuhan kepada naga Jawa agar senantiasa setia menjaga dunia sawah. Oh, dunia bawah, yaitu air dan tanah. Sebab air dan tanah itulah yang membuat cara naga Jawa dikenal oleh Tuhan sebagai makhluk yang baik, berbakti dan jenaka. Ini ruang yang berisi pelukisan atau narasi tentang Nabi Khidir dan ular.